Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pemangkas. Dan ini sedikit mau mereview sih beberapa baju. Tapi kok kenapa pakai ini ya, akunnya Pak Ketum ini? Nggak apa-apa lah ya. Jadi kenapa kok istri seorang ketum GP Sakera masih kerja, bahasanya kayak gitu, apalagi jualan baju. Karena memang pada dasarnya suami saya atau Pak Ketum itu selalu mengajarkan untuk perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri tanpa, ya sebenarnya masih harus ini sih, harus butuh bantuan. Bantuan tetap, cuman suami saya itu selalu mendukung apa yang menjadi keinginan istri, karena dia itu kepengen istrinya itu juga maju, pengen nggak cuma di rumah toh, walaupun di rumah juga nggak masalah sih, bahasanya itu butuh pemasukan bahasanya gitu, pendapatan lah, usaha, karena emang suami saya itu emang seneng banget apalagi tentang usaha ya kan. Apa namanya usahanya itu saya? Yuk ngetrif. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya ini ya anu sih, jadi jualan baju-baju gini, nanti banyak yang ke rumah, kadang tak Online juga ya? online, tapi kebanyakan online sih. Soalnya kalau di rumah kadang suka ini, masih jarang enggak punya admin, jadinya dikerjakan sendirian. Kuk. Nah. Apa? Saya ngapain, sayang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam pemangkas. Salam. Jadi tadi memang saya bilang coba saya kenalkan usahanya sayang juga, siapa tahu nanti dari para GP Sakera lovers, pecinta GP Sakera juga tertarik gitu loh ya. Yang pertama tertarik belanja, promosi kan boleh tau untuk sayang ya, Iya. kan halal kan ya. Terus yang kedua, siapa tahu nanti ada yang berminat menjadi apa katanya bahasanya sayang itu? Reseller. Reseller ya, atau apa buka usaha sendiri kan begitu ya, ambil barangnya di sini. Dan jujur saja saya kadang-kadang heran, barang sebagus ini lah kok murah, saya kok cek murahnya saya gitu. Padahal barangnya bagus, sedangkan kita tahu kalau kita itu ke mall ya atau ke ini kok barangnya hingga ratusan ribu gitu loh, bahkan jutaan. Nah di sini kok cek murahnya gitu loh. Nah, jawabannya sayang itu simple. Kalau menurut aku ya, murah atau mahal itu kan tergantung bagaimana celah kita untuk memanfaatkan gitu loh, atau mencari celah lah istilahnya kan seperti itu, dan memotong namanya garis rantai marketing. Iya. Kalau misalnya kita beli langsung kepada eksportir, maka itu akan murah, itu katanya istri saya atau Bendum GP Sakera. Jadi masyarakat Situbondo biar tahu gitu loh, bahwa kita sangat menghargai uang. Sekecil dapat keuntungan 2.000 ya sayangnya, 5.000 itu dikumpulkan oleh istri saya gitu loh. Jadi silakan kalau nanti ingin diantara teman-teman juga yang ingin belajar usaha, gak usah terlalu besar gitu loh. Yang penting kerja keras. Terus kalau hanya ingin sekedar mau foto-foto dulu untuk memasarkan produknya, boleh ya saya? Boleh banget. Di Kan banyak akun-akun pribadinya itu ya saya boleh ya. Jadi ke sini terus nanti posting, atau kalau bisa misalnya dipakai juga kan tidak ada masalah, saya sambil anu ya. Jadi udah memang kebanyakan kayak gitu. Oh sudah gitu ya, yang jalanin yang di luar itu juga gitu ya. Nah, jadi silakan, karena ini real pics gitu loh. Artinya barangnya ada di apa ya, tempat usaha dari istri saya gitu loh sayang. Iya betul. Nah kenapa saya ajarin sayang untuk belajar berbisnis, karena harapan saya yakinnya bahwa perempuan juga memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, dan saya sebagai suami
wajib hukumnya mensupport ketika istri itu ingin mengerjakan sesuatu hal yang berguna gitu loh, terutama untuk ke depannya, karena itu yang perlu saya berikan kesempatan. Nah, demikian pula menurut saya ya wanita-wanita di luar sana itu insya Allah tidak kalah hebatnya lah. Tinggal kita bagaimana kita punya niat, terutama juga dukungan support. Nah, hal ini saya ambil sayang, itu juga terkait dengan pemerintahan. Artinya saya yakin penduduk Situbondo, masyarakat Situbondo itu juga akan mampu mengeksploitasi dirinya, potensi dirinya itu ketika kesempatan itu ada, terutama para santri ya. Terutama para santri itu insya Allah saya yakin lah gitu loh. Karena setidaknya seperti yang selalu saya katakan, para santri itu atau alumni santri memiliki dua keilmuan. Jadi ilmu umum dan ilmu agama yang insya Allah dua ilmu itu kalau terpadu dan dipadukan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Daripada orang yang hanya gedabrus, orang yang hanya berkoar-koar, tapi hanya tujuannya ingin merapat. Justru pemerintahan daerah ini, terutama Bung Karno ini, betul-betul melihat ini semua. Jangan menunggu orang lain itu bergerak, karena saya yakin santri diam bukan karena santri bodoh. Santri diam karena santri itu masih mendengarkan apa petua para kiai, agar dia tidak membuat sebuah kegaduhan. Tapi yang paling penting itu adalah seorang bapaknya. Karena ini memang aneh gitu loh. Jadi kita kalau sebagai bapak punya 2 orang anak atau 3 orang anak, yang satu teriak-teriak hanya itu aja yang dikasih, maka jangan kira nanti yang 2 ini akan menjadi penentang di dalam kebijakan orang tuanya. Yang benar adalah bagaimana kebutuhan anak, orang tua itu paham gitu. Jangan harus berteriak dulu gitu loh. Karena jujur saja seperti saya yang suka berteriak, saya yakinnya bahwa meskipun saya sering berteriak, kemampuan saya tidak bisa tidak begitu saja saya lebih mampu daripada teman-teman yang diam. Saya nggak yakin seperti itu. Justru kadang-kadang teman-teman yang diam itu tidak hanya just to talk saja gitu loh. Dia langsung do it, langsung mengerjakan. Jadi itu aja masukan saya agar supaya ini tujuan tadi saya memberikan seperti itu, kasih kesempatan. Jangan hanya orang yang berteriak saja, karena saya yakin banyak sekali tong kosong nyaring bunyinya. Terus terang saja sayang, gitu loh. Makanya meskipun saya ini suka berteriak, saya tahu saya juga tidak mungkin memutuskan atau membuat keyakinan bahwa saya yang lebih baik daripada yang diam. Enggak. Saya yakin itu buktinya anak-anak buah saya justru yang diam juga tidak kalah berprestasinya daripada yang berteriak, terutama dalam bidang bisnis ya. Kalau dari pergerakan saya harus berteriak gitu loh. Oke sayang, apa tadi sayang nanya? Nanya apa tadi? Ngapain? Oke, masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati. Beberapa pertanyaan, Bang Ipul, kenapa Bang Ipul kok gratis? Bang Ipul makan apa? Nah gitu loh, ini perlu saya juga sampaikan bahwa pergerakan lembaga swadaya masyarakat itu swadaya. Artinya apa? Kita harus berswadaya. Kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa pergerakan tanpa harus tanpa harus kita itu menunggu diberi atau apalagi sampai meminta gitu ya. Itu menurut aku sih gitu loh. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong dengan saya, loh ngapain sama kasih? Iya katanya ndak punya bensin. Nah kalau ndak punya bensin, jangan kemana-mana, di rumah gitu loh. Baru kalau sudah punya bensin silakan datang kemana-mana gitu loh, untuk memberikan kontrol dan pengawasan. Nah artinya begini, setiap yang kita mengikuti lembaga swadaya masyarakat, menurut saya itu di sisi yang lain dia itu punya pekerjaan atau usaha apapun itu, tapi bukan mencari penghidupan di lembaga swadaya masyarakat. Itu menurut kami para tim GP Sakera. Jadi itu di kita terus terang saja banyak sekali yang punya usaha atau kerja yang bahkan yang kasar sekalipun itu kita banyak sekali di situ. Karena yang saya tanamkan adalah kalian harus sadar bahwa ini lembaga swadaya masyarakat bukan tempat mencari kerja, apalagi sampai kalian meminta-minta bahkan menjual ilmu kalian kepada masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya sodakohkan ilmu kalian ketika harta kalian belum nyampe untuk kita bersodakoh ilmu,
tenaga dan juga pendampingan itu adalah juga sedekah kita. Nah, gitu loh. Nah, termasuk saya. Jadi ini sudah tanggal 4 karena kita dihadapkan pada beberapa kegiatan sehingga tutup bulan kita, pindah buku kita untuk ngoreksi, terutama kalau sudah pindah bukunya sudah tinggal ngoreksi saja terkait dengan perusahaan. Jadi namanya ada perusahaannya ya sayang ya. Iya. Maka itu harus ada manajemen administrasi kita untuk bisa mengontrol. Tapi kalau tidak ada perusahaannya, hanya sekedar buku-buku yang ditumpuk sih untuk apa dilihat juga berapa penghasilan, berapa pendapatan, apa yang kerja, yang kekurangannya ya sayang ya. Iya, betul. Termasuk penyusutan dari barang-barang kita sih mungkin nggak ada kalau hanya tuh buku yang ditumpuk-tumpuk dipertunjukkan bahwa saya punya usaha. Buku itu bukan usaha, itu bisa aja fotokopi gitu loh ya. Jadi itu sayang. Jadi kalau ada perusahaannya betul maka akan keluar angka-angka. Nah gitu loh. Demikian pula asal muasal. Ya ini yang paling penting sayang ya. Asal muasal uang yang didapat itu juga harus jelas, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba memiliki uang tanpa ada usaha satupun. Ya, yang kelihatan. Nah, berarti ya cuman dua. Yang pertama dia ngubu tuyul, yang kedua nipu. Hanya itu aja. Iya toh? Nggak mungkin kita megang duit tanpa kita punya usaha. Ya, benar. Atau tanpa kita berusaha. Loh Pak Ketum kan ada yang tidak bekerja tapi dia menjadi makelar. Itu usaha. Usaha masih. Ada juga dukun misalnya. Dia bisa menyembuhkan membantu untuk mencari kesembuhan, dia mendapatkan uang, ya itu usaha. Tapi kalau dia tidak kemana-mana, dia hanya bermodalkan dengan gedabrusan, bermodalkan dengan foto, terus dia dapat uang banyak. Ya hanya dua itu saja, jangan-jangan fotonya menjadi tuyul itu gitu loh. Ya. Hah? Atau nipu, hanya itu aja nipu, sudah gitu loh. Iya. Hah? Nipu. Oke, coba sayang kesini dulu sayang. Jadi saya tunjukkan. Jadi di sini belakang sayang, belakang. Jadi di sini kan kita kalau yang Putra Mandiri sudah, ini tinggal dari gas ya sayang ya. Gas. Ini kita kontrol hingga, lah ini masih ada cek saya. Ini masih ada cek ya. Nah. Jadi ini rumus saya buat sendiri, jadi harus 0 seharusnya, berarti ini ada yang salah dan ini harus kita perbaiki sayang gitu loh. Jadi ada angka-angka di sini, tanggal 14 dapat 12.235 karena ini satuannya tanpa 03 ya. Kita ngambil satuan yang terendah. Gitu loh sayang. Dan dari sinilah angka-angka inilah keluar duit gitu loh. Betul. Gitu ya betul. Hah, kalau tiba-tiba keluar duit ya kalau ndak tuyul ya nipu. Gitu loh sayang. Dan ini masih belum saya hitung berapa sesungguhnya totalnya. Hanya saya kumpulkan saja sambil nanti persiapan langsung kita store tunai ya sayang. Ya. Lewat ATM apa namanya itu? Iya, store tunai ya. Lewat ATM. Lewat ATM. Karena memang di rumah itu jarang ada uang, termasuk saya kemarin, kemana aku ya kemarin ya? Ke PN. Selain ke PN. Oh enggak, di kantor itu, ketika ada yang mau butuh duit, saya tidak megang duit. Akhirnya saya telepon Fatoni tidak diangkat, akhirnya saya telepon Iwan untuk ngambil di Iwan gitu loh. Karena saya memang tidak pernah bawa uang gitu, yang penting di dalam tas itu ada rokok. Udah gitu aja sudah gitu loh. Bensin full bensin full ya, belikan saya gitu, tak suruh fullkan saya. Wah, ini bulan ini sayang, coba tunjukkan dulu. Jadi biar tahu ya, buka sayang. Nah, jadi masih belum kita hitung. Ya nggak banyak sih, tapi lumayan lah, cukup lah gitu loh ya. Bismillah ya sayangnya. Saya. Mungkin perlu diambil ini ya. Agak panjang. Biar kelihatan saya. Nah, ya. Ya tidak banyak tapi insya Allah cukup lah. Katanya orang Jawa cukupan ya. Jadi ada uang juga harus ada usahanya. Ini berapa ini? 10 juta satu ya? Ini satu? Yang itu yang 50 ya? Berapa? 5 juta ya? Atau ditata gimana ini? Saya tidak tahu megang duit. Saya buka dulu. Aku kan yang biasa ngitung kan sayang. Aku tidak tahu megang duit. Ginikan aja lah dulu ya. Lumayan. Bismillah. Kemarin sudah diambil Amsun ini 20 ini. Hah? Iya. Diambil langsung 20 juta. Ya lumayan untuk bulan ini insya Allah cukup lah. Gitu loh. Bismillah ya. Jadi jangan nipu. Jangan gedabrus. Jujurlah. Karena Allah suka dengan orang yang jujur.
Dan ketika kalian ingin menyombongkan diri kalian, itu tujuan kalian hanya ingin memberikan support bahwa orang lain juga mampu melakukannya. Berbuat baik dengan cara jangan ingat-ingat perbuatan baik kalian ketika kalian membantu orang lain. Iya. Tapi ingatlah ketika kalian dibantu oleh orang lain gitu loh. Ya. Jadi itu terus sodakoh itu penting. Resepnya ya sodakoh, kejujuran, taat kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, atau kepada guru-guru orang lain. Yang mana guru-guru tersebut itu memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut itu tidak mengganggu kita. Itu kan penting saya. Betul. Nah, Penting. gitu loh. Terutama kepada kiai-kiai kita, kepada nyai-nyai kita, kepada orang-orang yang selalu memberikan tausiah yang baik untuk kita semua. Jangan sombong, apalagi sampai menghina, harus mengaca diri. Gitu loh. Karena doa, ketika kalian menghina satu orang kiai, itu yang berdoa akan ribuan kiai. Dan kalian tidak akan mampu menghalangi doa itu, karena diantara doa yang berjamaah itu, insya Allah ada satu atau dua yang terkabul atau diistijabah oleh Allah. Berhati-hatilah untuk orang yang biasa menghina kiai. Apalagi memanfaatkan nama kiai. Tinggal tunggu waktu, kalian akan menangis dan tidak ada satu tangan pun yang akan mampu memegang tangan kalian. Yang nanti itu akan ada cobanya. Jadi apa yang dipetuahkan seperti Kiai Asad Samsul Arifin, bahwa jangan coba-coba memanfaatkan NU, jangan coba-coba menghancurkan NU dengan menjual nama NU, karena bisa dipastikan itu akan hancur. Ingat itu, dan itu akan ada pada kehidupan kalian. Demikian dari saya, Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada telepon, dan salam pemangkas. Salam.